Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait materi Kingdom Plantae, yaitu pengertian, ciri, dan klasifikasi dari plantae. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih Kingdom Plantae itu. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil ini merupakan zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau yang lebih dikenal dengan autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Kemudian ciri-ciri tertentu dari Kingdom Plantae itu adalah dapat melakukan fotosintesis, kemudian menghasilkan selulosa, dan yang pasti adalah multiseluler. Kemudian ciri-ciri dari Kingdom Plantae itu sendiri, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tumbuhan itu dikatakan sudah berevolusi sebelum hewan dan terletak pada rantai makanan yang paling awal sendiri. Tanpa tumbuhan ini, maka sebagian besar organisme tidak akan dapat bertahan hidup. Tumbuhan itu sendiri dapat dapat tumbuh subur bahkan dalam kondisi yang paling keras atau yang paling mencekam, istilahnya gitu ya. Bahkan daerah dingin itu tundra dari bumi itu juga terdapat vegetasi. Berikut adalah beberapa ciri plantae yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah merupakan multiselular atau memiliki banyak sel. Kemudian autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri. Kemudian eukariotik yang merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Jadi perbedaannya kalau yang tadi itu tidak memiliki inti sel ya, yang invertebrata, tapi kalau yang plantae ini merupakan eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Kemudian terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa, hidup di daratan yang lembab dan perairan, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau biasa dikenal dengan pati, kemudian memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Nah, ini karena adanya kandungan klorofil. Kemudian bereproduksinya secara seksual, yaitu dengan perkawinan antara putik dan benang sari, maupun dengan aseksual, yaitu seperti dengan cangkok, tunas, stek, dan lainnya. Kemudian memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan, memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa, memiliki organ dan sistem organ yang memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual, kemudian memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Metagenesis pada plantae ini merupakan siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi. Siklus tersebut itu tersusun dari generasi gematofit yang merupakan individu multiseluler, menghasilkan gamet haploid serta generasi sporofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan spora yang dihasilkan oleh sel penghasil spora atau sel sporogenik. Jadi itu yang disebut dengan metagenesis. Jadi siklusnya, siklus hidup dari tumbuhan. Kemudian ada beberapa jenis klasifikasi dari Kingdom Plantae yang terbagi menjadi 3 divisi utama, yaitu ada Petirodopita atau tumbuhan paku, Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji. Untuk filum
tumbuhan paku ini memiliki jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati. Tumbuhan paku ini bereproduksi secara aseksual menggunakan spora. Tumbuhan ini juga mengalami metagenesis. Pada umumnya, tumbuhan paku hidup di darat, terutama di hutan hujan tropis. Contohnya, kalau kita jalan-jalan ke Batu, di sana banyak banget tumbuhan paku. Jadi kapan-kapan kalau kalian ke sana, coba sempatkan untuk ke hutan apa ya? Hutan pinus di situ banyak tumbuhan pakunya kalau enggak salah ya. Kemudian tumbuhan paku ini itu telah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Kemudian juga memiliki klorofil, pembuluh angkut, silem, dan plom, serta berakar serabut. Jenis-jenis dari tumbuhan paku ini ada paku sejati, ada paku purba, paku ekor kuda, paku kawat. Nah, ini nanti bisa kalian baca literasi lebih lanjut ya untuk memahami apa sih perbedaan dari tumbuhan paku ini. Kemudian yang kedua ada tumbuhan lumut atau filum Bryophyta. Berbeda dengan tumbuhan paku, tumbuhan lumut ini tidak memiliki organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak memiliki pembuluh angkut, silem, dan phloem. Kemudian tumbuhan lumut ini memiliki suatu rizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Biasanya lumut ini kan banyak kita temui pada tembok ya, yang sering terkena hujan atau tempat-tempat yang lembab dan teduh. Pasti banyak lumutnya. Kemudian Bryophyta itu adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkomus atau Cormophyta dengan tumbuhan bertalus atau Talophyta. Sama hanya dengan Petirodophyta atau tumbuhan paku tadi ya, Bryophyta itu juga mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan lumut itu nanti kalian dapat membaca dari beberapa literasi juga ya untuk memperkayanya. Jadi di sini kita hanya akan membahas konsepnya saja. Kemudian yang terakhir adalah spermatofita atau tumbuhan berbiji. Istilah spermatofita ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Jadi tumbuhan biji ini merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatofita ini nantinya juga akan dibagi menjadi dua subdivisi yaitu angiosperma yaitu berbiji tertutup dan gimnosperma berbiji terbuka. Ini nanti bisa kalian cari apa sih yang dimaksud dengan berbiji tertutup, kemudian contohnya apa saja. Kemudian gimnosperma itu berbiji terbuka itu contohnya apa saja. Oke. Kemudian contoh dari tumbuhan berbiji ini yang banyak kita kenal ya, ada padi, kemudian mangga, jagung, itu merupakan salah satu contoh dari tumbuhan yang berbiji. Untuk berbiji tertutup itu atau angiosperma itu tumbuhan yang bakal bijinya itu berada di dalam bakal buah. Ciri-cirinya itu memiliki daun lebat dan berbentuk pipih, tulang daunnya berbentuk menjadi menyirip, sejajar atau melengkung. Kemudian hidupnya sebagai perdu, pohon, semak, dan herba. Jadi semua tanaman yang perdu, pohon, semak, dan herba itu bisa dimungkinkan masuk ke dalam kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji terbuka itu tumbuhan yang bakal bijinya itu tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah.
Kemudian memiliki alat kelamin yang terpisah di mana sel telur terdapat dalam strobilus betina dan serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan. Nah, ini nanti bisa kalian cari apa sih contoh dari masing-masing ini. Kemudian manfaat dari tanaman itu sendiri jelas ya, kita sudah dalam kehidupan kita kan contoh tanaman kayak sayur-sayuran itu bisa kita makan untuk kesehatan dan lain-lain. Itu sudah jelas. Kemudian ada rotan dan pohon jati itu dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, kemudian dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan furniture, katureni, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dapat digunakan sebagai serat linen yang digunakan untuk berbagai tekstil rumah tangga. Kemudian kayak tadi ya yang kita sebutkan di awal yaitu sebagai sumber nutrisi untuk kita, hewan ataupun yang lainnya. Contohnya jagung, padi, kentang, singkong itu kan juga sebagai sumber nutrisi. Kemudian untuk tugas kali ini yang pertama adalah kalian harus membuat kelompok masing-masing 2 orang. Nanti ketua kelompok akan menyetor kelompok kalian ke saya melalui WA. Kemudian masing-masing kelompok nanti yang seumpama ya kelompok A itu ada nama A dan nama B. Kemudian di bawahnya ada komoditas dari plantae dan animalia apa. Nah, itu dari satu kelompok dan kelompok yang lain tidak boleh sama. Kemudian kalian tentukan masing-masing satu contoh dari kingdom plantae dan animalia invertebrata. Kemudian kalian jelaskan apa sih peranan mereka bagi kehidupan manusia dalam konteks agroindustri. Jadi yang kalian bahas itu adalah peranan dari masing-masing contoh yang kalian tentukan tadi ya dalam agroindustri. Jadi dalam suatu industri pertaniannya atau industri makanannya. Kemudian itu kalian tuliskan tidak lebih dari 1000 kata. Jadi jangan sampai lebih dari 1000 kata dan dilarang copy paste. Jadi kalau seumpama saya tahu kalian copy paste, maka nilai akan saya kurangi 50%. Seumpama kalian mendapat nilai 100, maka akan jadi 50. Jadi tulislah dengan menggunakan bahasa kalian yang singkat, sederhana, namun mudah untuk dipahami. Kemudian dikumpulkan pada akhir perkuliahan dengan format PDF. Nanti dikumpulkannya di Simari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.